Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini kita bertemu kembali dalam sekolah minggu online GKJ Kudus. Pagi ini bersama Kak Wiwi yang akan bersama-sama bersuka cita dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Baik, mari sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama dahulu untuk berdoa pembukaan. Mari adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun saat ini Tuhan ibadah kami melalui online, tetapi kami tetap bersuka cita karena Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan juga firman yang akan terima Tuhan, kiranya boleh menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri yuk. Meskipun di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian lagu Matahari Bersinar Terang. Biarlah terang matahari yang bersinar pagi ini menerangi setiap hati kita, sehingga kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Kak Ani. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya, dengan catatan kecilnya. Nanti akan apa yang disampaikan oleh Kak Ani, boleh adik-adik catat sehingga adik-adik tidak lupa ya. Baik, mari Kak Ani dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada hari ini, kami telah bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami semua agar kami betul-betul siap menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan berkat firman Tuhan yang akan mengajar kami firman yang luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apa yang Bu Ani pegang? Alkitab. Ayo, adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca sendiri. Yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak atau saudara. Kita membuka dari Yohanes 6. Ingat-ingat ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bu Ani akan membacakan. Judulnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, Bu Ani akan melanjutkan bacaannya dalam bentuk cerita. Ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tadi di ayat yang kita baca, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan ke atas bukit. Karena apa? Ayo. Karena ternyata Tuhan Yesus sebenarnya ingin beristirahat. Karena Tuhan Yesus sudah lelah menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus naik ke bukit, tetapi ternyata Tuhan Yesus tetap tidak bisa istirahat. Karena orang-orang yang sudah disembuhkan maupun orang-orang yang ingin disembuhkan ternyata mengikuti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus di bukit berbicara kepada murid-muridnya, ternyata Tuhan Yesus melihat sekeliling. Loh, kok banyak sekali orang yang berbondong-bondong tetap mengikuti Tuhan Yesus? Ternyata jumlahnya berapa, adik-adik? Wow, 5.000 orang. Bayangkan, 5.000 orang. Gedung gereja kita tidak cukup untuk 5.000 orang. Itu orang satu lapangan besar. Nah, setelah Tuhan Yesus melihat sekeliling, wow, ternyata Tuhan Yesus mendengar ada perut yang berbunyi. Wow, bunyinya gimana? Kriuk, kriuk, kriuk. Tandanya apa? Ayo, kalau perut bunyi kriuk, kriuk, ayo tandanya apa? Benar sekali, ternyata mereka lapar. Tuhan Yesus tersentuh hatinya karena melihat orang banyak yang lapar. Akhirnya bertanya kepada muridnya. Murid yang ditanya bernama Filipus. Tuhan Yesus bertanya, "Filipus, di mana ya kita dapat membeli makanan untuk memberi mereka semua makan?" Ya, Filipusnya kaget. Loh Tuhan, mereka itu 5.000 orang loh Tuhan. Kalau kita harus membeli makan, uangnya dari mana? Kita tidak punya uang sebanyak itu untuk memberi mereka semua makan. Nah, Tuhan Yesus tahu kekhawatiran Filipus. Tuhan Yesus hanya berkata, "Sekarang apa yang ada padamu?" Tuhan Yesus bertanya, "Filipus, kamu dan teman-temanmu, kamu punya apa?" Akhirnya Filipus menunjukkan kepada Tuhan Yesus, "Kita hanya punya ini, hanya sedikit roti dan 2 ikan.
Mana cukup Tuhan, ini hanya sedikit roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus tersenyum, lalu mengambil bakul yang dibawa Filipus yang isinya roti dan ikan. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa dan memberkati makanan itu. Kemudian roti dan ikan yang sudah didoakan dan diberkati tadi diberikan kepada murid-muridnya. Ayo, berikanlah roti dan ikan ini kepada orang-orang yang lapar. Nah, hebatnya lagi adik-adik, murid-murid tidak ada yang membantah perintah Tuhan Yesus. Mereka dengan segera mengambil roti itu untuk dibagikan kepada orang-orang. Ternyata ketika roti itu diambil dari bakul, dipindahkan ke bakul yang lain, ikannya juga diambil dipindahkan ke bakul yang lain. Ternyata tidak berhenti, tidak habis ikannya. Muncul lagi ikannya, muncul lagi rotinya. Sehingga mereka bisa membagikan roti dan ikan itu kepada 5.000 orang yang perutnya lapar. Tidak hanya itu, ternyata roti dan ikan masih sisa 12 keranjang. Nah, ini cerita Bu Ani adalah tentang salah satu mujizat yang Tuhan Yesus buat, memberi makan 5.000 orang dengan sedikit roti dan 2 ikan. Nah, poin pentingnya dari cerita yang Bu Ani sudah sampaikan untuk adik-adik hari ini adalah diingat ya, yang nomor 1. Poinnya, kita memiliki Tuhan yang amat sangat baik. Tuhan Yesus amat sangat baik. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan. Ya kan, tadi meskipun orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, tidak mengucapkan permintaan, Tuhan, aku ingin makan. Tetapi Tuhan tahu kalau perut mereka lapar. Dan Tuhan memberi mereka makan. Nah, adik-adik juga sama. Tuhan tahu apa yang adik-adik semua perlukan. Mungkin adik-adik tidak makan, mungkin adik-adik tidak perlu makan, tetapi mungkin adik-adik sedang sakit, perlu kesembuhan. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Lebih baik lagi kalau adik-adik memintanya melalui doa. Atau mungkin adik-adik ingin supaya wabah corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa sekolah minggu lagi di gereja, kita bisa bersekolah lagi tatap muka. Ayo kita bersama-sama kita berdoa meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan yang baik akan mengulurkan tangannya menolong kita. Itu poin yang pertama, Tuhan baik. Poin yang kedua adalah Tuhan bisa memanfaatkan yang ada pada kita untuk memberkati orang. Tadi contohnya murid-murid yang ada pada murid-murid hanya sedikit roti dan ikan, tetapi ketika itu diberkati Tuhan bisa untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, yang ada pada adik-adik mungkin tidak hanya roti dan 2 ikan. Adik-adik punya banyak, terutama adik-adik punya banyak kelebihan. Adik-adik punya banyak kepandaian. Misalnya, pandai menyanyi, pandai main musik, atau pandai membuat slide-slide yang isinya konten-konten yang bisa memberkati banyak orang. Manfaatkan itu supaya diberkati Tuhan dan bisa untuk memuliakan Tuhan, sehingga bisa digunakan untuk memberkati orang lain. Poin yang ketiga adalah Tuhan ingin kita taat dan patuh. Di cerita tadi, murid-muridnya patuh, murid-muridnya taat.
Ketika Tuhan menyerahkan sedikit roti dan 2 ikan untuk dibagikan kepada orang-orang, mereka tidak ada yang protes. Mereka menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan ternyata memang roti dan ikannya tidak habis, bahkan sisa 12 keranjang. Nah, itu adik-adik poin-poin yang harus adik-adik ingat. Bu Ani ulang lagi ya. Yang pertama poinnya, kita punya Tuhan yang baik. Poin yang kedua, Tuhan ingin kita memberikan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang ketiga adalah Tuhan menginginkan kita senantiasa taat, kita patuh kepada setiap perintah firman Tuhan. Oke, diingat ya, firman Tuhan hari ini digunakan adik-adik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami, membimbing kami, agar kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang baik. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh memanfaatkan apa yang ada pada kami saat ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga ajar kami, agar kami senantiasa patuh dan taat akan setiap firman dan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi sekolah minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Ani tentang kebaikan Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan akan segala kebaikan Tuhan melalui persembahan. Dan persembahan pada pagi hari ini, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop, kemudian bisa dititipkan kepada Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang ada di rumah dekat adik-adik, atau kepada Mama Papa mengirimkannya ke rekening gereja yang tadi nomornya sudah dicantumkan di awal video pagi hari ini. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa persembahan, dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa persembahan dan kita akan berdoa penutup. Mari adik-adik, kita lipat tangan kembali, kita tutup mata dan kita tundukkan kepala. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, atas kebaikan Engkau kepada kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami juga boleh berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai kami di dalam setiap hidup kami. Pertemukan kami kembali Tuhan untuk ibadah kami minggu depan. Meskipun melalui online Tuhan, tetapi kami tetap bersukacita. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik bagi kita semua. Mari bersukacita kita naikkan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi
adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.